materi lanjutan dari materi pada pertemuan minggu lalu. Ada yang tahu sekarang kita akan belajar tentang apa? Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau aplikasi fungsi kuadrat? Nah, tapi sebelum kita belajar tentang aplikasi fungsi kuadrat, sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, ibu ingin ketua kelas yaitu Okta untuk memimpin doa ya. Silakan Okta. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang ibu absen dulu ya. Miftah Hujana, Ibu. Khairul Aswari, Ibu. Oktavia Ariana, Iya. Raihani. Hadir semua ya. Nah, jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang aplikasi fungsi kuadrat. Nah, kita akan mempelajari aplikasi fungsi kuadrat pada hari ini. Ada yang tahu nggak sih apa maksud dari aplikasi fungsi kuadrat? Oke. Nah, belum ada yang tahu kan? Nah, jadi maksudnya aplikasi fungsi kuadrat itu nanti kita akan menerapkan rumus fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, contohnya bagaimana masalah sehari-hari itu? Coba kalian perhatikan gambar ini. Ada yang tahu nggak sih ini gambar apa? Bola. Di mana tempatnya? Satu coba Rehani. Di mana tempatnya? Bypass. Bypass itu di mana? Barat. Nah, berarti kita pernah ke daerah. Kalian pernah ke sana atau tidak? Kalian sudah. Oh iya. Kalian pernah lihat bentuknya? Nah,
semuanya berbentuk parabola. Nah, kalian tahu tidak apa kaitan parabola? Kaitan bentuk-bentuk tadi itu dengan materi kita hari ini. Coba apa? Nggak tahu kalau salah. Ya, nggak apa-apa kalau salah. Fungsi kuadrat itu kan bentuk grafik fungsinya itu parabola. Jadi daerah itu contoh-contohnya kan kayak parabola. Nah, betul Okta. Jadi fungsi kuadrat itu kan kalau kita menggambar grafiknya itu pasti dia berbentuk parabola. Jadi tadi dari semua bentuk-bentuk itu kan terlihat bahwa bentuknya itu parabola. Jadi kita bisa menerapkan fungsi kuadrat pada kegiatan atau dalam bentuk-bentuk gambar yang Ibu Guru tampilkan tadi. Ada yang masih kurang paham? Atau paham semua? Paham. Paham. Selanjutnya, jadi kita hari ini tuh akan belajar mengenai aplikasi fungsi kuadrat, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menemukan model matematika dari masalah kontekstual mengenai fungsi kuadrat yang tertulis dengan bantuan LKPD dan LLPD secara tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual fungsi kuadrat tertulis di dalam LKPD dan LLPD dengan langkah-langkah yang benar dan tepat. Dan yang terakhir adalah menghubungkan konsep fungsi kuadrat dengan budaya di sekitar kita. Misalnya di sini kan kalian itu ada dari berbagai macam suku ya, seperti Mita misalnya dari suku Omayo, ya. Nah, kemudian Hairani dari mana? Sasak. Kemudian Okta, Sasak, dan Rehani dari Sasak. Nah, jadi kita bisa menghubungkan nih semua suku-suku itu budaya-budaya tersebut dengan penerapan fungsi kuadrat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan motif tenun di samping. Di sini Bu Guru sudah memberikan tanda tanya. Sekarang Bu Guru mau tanya nih, kira-kira masalah apa yang kita bisa buat dari gambar di samping? Ada yang tahu? Titik puncak. Iya, dari apa? Titik puncak. Titik puncak atau misalnya ini, apa yang kita kan sumbu simetri, sumbu simetri atau kalau dari sini ke sini dinamakan tinggi maksimum atau minimum? Maksimum. Nah, jadi masalah ini tuh kita ingin mencari tinggi maksimum dari gambar kurva di sini, tetapi kan kita belum tahu nih bagaimana cara kita mencari tinggi maksimum tersebut. Nah, oleh karena itu ada yang ditanyakan? Itu tenun yang dipakai karena warna itu ya. Oh iya. Nah, yang mana? Itu apa ya? Ya. Iya, cuma mirip aja kan. Ya, semua tenun tuh hampir mirip polanya kalau kalian perhatikan, tapi detailnya itu kadang berbeda-beda kan? Iya. Jadi kan ini kita udah nemuin masalah nih. Masalahnya itu kita belum tahu nih cara menentukan tinggi maksimum dari kurvanya. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukannya? Nah, Bu Guru akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, di mana nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang Bu Guru berikan. Nah, LKPD ini nanti ada masalah yang Bu Guru tampilkan tadi di papan itu untuk kalian kerjakan dan kalian selesaikan. Sehingga nanti kalian bisa menyelesaikan nih, kalian bisa tahu nih bagaimana cara menentukan tinggi maksimum atau perhitungan lainnya mengenai fungsi kuadrat. Paham semuanya? Nah, sekarang bagi ibu ingin membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Kelompok pertama itu anggotanya itu Minta dan Hairani, dan kelompok kedua itu yaitu Okta dan Rehani. Nah, masing-masing orang mendapatkan satu LKPD ya. Jadi meskipun kalian bekerja secara kelompok, kalian tetap mengerjakan LKPD kalian masing-masing. Tetapi kalian hanya boleh bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing. Paham? Ada yang ingin ditanyakan semuanya? Ini berarti modalnya ini ya, Bu? Iya, jadi modalnya itu bisa kamu tulis lagi kembali ya. Bu, ini negatif kan? Ya, negatif. Gimana kelompoknya apa? Gampang tuh. Berarti siap maju ya nanti. Iya,
Siap. 12 itu berapa ya? Ayo berapa? Nah, kalau kalian tidak bisa hitung langsung, bisa kalian bersusun ya. 36. Ini 10 ya. Oh, yang paling Nah, apakah semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Ya. Berarti sekarang saatnya kita untuk presentasiin ya. Jadi ibu ingin tuh salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu yang pilih atau kalian yang angkat tangan sendiri? Jadi ibu maunya tuh kelompok 1. Nah, tapi sebelumnya ibu foto dulu jawabannya supaya bisa ditampilkan di layar. Sampai mana tadi? Nah, sekarang kelompoknya Dita silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, Merani dan Dita. Nah, itu tolong mulai memperhatikan ya sambil melihat jawabannya masing-masing. Apakah ada yang berbeda atau tidak dengan jawaban sebelumnya? Silakan Dita dan Merani. Baik, kami akan mempresentasikan. Malu. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu aktivitas 1. Di desa tradisional Lombok, masyarakat Sasak sering membuat anyaman dari daun kelapa untuk dijual. Salah satu pengrajin yang membuat dan menjual anyaman tersebut adalah Pak Lalu. Jika keuntungan dalam ribuan rupiah yang diperoleh Pak Lalu dari hasil penjualan anyaman tergantung pada panjang anyaman yang dihasilkan dan dapat dihitung dengan fungsi kuadrat berikut. Fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 12x dikurangi 10. Maka tentukanlah yang pertama itu berapa panjang sebuah anyaman yang harus dibuat untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Kemudian yang kedua, berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh Pak Lalu dari sebuah anyaman tersebut.
Nah, jadi karena kalian sudah paham, Ibu ingin mengetes kalian supaya kalian lebih memahami materi untuk hari ini. Jadi Ibu ingin kalian mengerjakan soal individu. Jadi ini soal dikerjakan masing-masing individu ya, tanpa ada kerjasama dengan dengan teman-teman yang lain. Itu bisa disimpulkan ya. Ya, Hai Rani gimana? Bu, kita KPD Bu. Iya. Yang untuk AKPD yang lain bisa dikumpulkan sekarang. Tahu? Sudah? Gimana dengan Okta? Nyontek Ibu, Okta nyontek. Kasih pulang. Iya, sebentar dulu ya. Kita kasih simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Sudah? Hani? Iya. Nah, jadi kalian sudah mengerjakan RKPD, kalian juga sudah mengerjakan RRPD yang Ibu berikan. Sekarang, mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kan kita sudah mempelajari aplikasi fungsi kuadrat, di mana guru sudah memberikan kalian 2 aktivitas pada RKPD dan RRPD sebanyak 2 soal. Sekarang, Ibu ingin tanya, apa yang kalian bisa simpulkan dari cara untuk menentukan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat? Misalnya bagaimana langkah-langkahnya atau apa yang harus kita lakukan untuk menentukan atau menyelesaikan fungsi kuadrat tersebut. Ada yang ingin ditanyakan atau kita cukupkan pembelajaran untuk hari ini? Cukup. Cukup? Ya, cukup. Oke. Nah, karena kalian sudah bilang begitu, jadi marilah kita akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, guru ingin kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran pada hari ini itu berjalan dengan berkah dan ilmu-ilmu yang guru sampaikan bisa menjadi berkah dan amal bagi kita semua. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan Ibu yang rapi. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa.